durhaka kepada kedua orang tua itu sebanding dengan musyrik kepada Allah. Nah pada Nabi tayaru apa duangnya di sesi na puanta dosana si bawa riwayat tuma dosa atau itu dia pajajata. Jadi itu sangat luar biasa, sangat berbahaya ya. Kemudian seterusnya ketika kita ini durhaka kepada orang tua, itu bisa menjadi sebab sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman yang alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam ke-15 bulan suci Ramadan kita hadir bersama di tempat ini, dan insyaallah secara bersama kita akan melaksanakan ibadah baik sifatnya wajib, demikian juga ibadah sunnah, dengan harapan bahwa mudah-mudahan dengan seluruh ibadah yang kita lakukan menjadi pengantar untuk keselamatan kita hidup di dunia, demikian juga untuk asal mati di surimurinna Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, amanah yang disampaikan pada kami untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini adalah taat kepada kedua orang tua atau patuh kepada kedua orang tua. Satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, dan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sebagai anak, untuk selalu mentaati kedua orang tua kita, untuk mentaati bapak kita dan ibu kita yang melahirkan. Bahkan sampai Allah itu mensejajarkan perintah untuk menyembah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu tingginya posisi orang tua sesungguhnya di hadapan seorang anak, sehingga wajib hukumnya anak itu mentaati kedua orang tuanya, tapi dengan catatan bahwa selama perintah-perintahnya itu, selama permintaan-permintaan orang tua itu tidak sampai bertentangan dengan ajaran agama ya. Tapi ketika memang perintahnya itu sudah bertentangan dengan ajaran agama, maka wajib juga hukumnya tidak mentaati kedua orang tua itu.
Ya, terutama ketika misalnya orang tua itu memerintahkan untuk musyrikan Allah Subhanahu wa taala, ya, musyrik, ya, itu wajib hukumnya tidak mentaati karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Tapi selama perintah-perintah kedua orang tua kita itu, maka anak itu harus mentaati kedua orang tuanya. Ya. Nah, dalam mentaati kedua orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa kita lihat dari dua hal, ya. Yang pertama, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua atau taat kepada orang tua ketika mereka masih hidup. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita taat atau berbuat baik kepada mereka birrul walidain ketika mereka sudah meninggal dunia, hadirin yang saya muliakan. Kita lihat yang pertama, bagaimana seorang anak itu mentaati kedua orang tuanya pada masa atau ketika orang tuanya masih hidup, hadirin yang saya muliakan. Yang pertama adalah ketika orang tua kita itu memerintahkan sesuatu, maka kita harus melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ya, ketika orang tua kita memerintahkan, ya, menyuruh sesuatu, ya, maka anak itu sebenarnya berkewajiban untuk melaksanakannya. Nah, sampai itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi, itu diwasiatkan, ya, diwasiatkan bagi manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini diawali dengan kata wawassayna atau diartikan mewasiatkan. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah pesan singkat yang sangat berkesan. Itu wasiat. Makanya biasa itu kalau ada orang berwasiat itu sangat diperhatikan. Terutama kalau ada orang yang menjelang kematiannya dia menyampaikan wasiat, itu betul-betul didengar, itu betul-betul diperhatikan. Asih aja engkau tu wasiat na ambo aja lalu pasti salah. Yeah. Sama dalam hal ini hadirin sekalian, Allah mengatakan wa wasaina, itu berarti Allah sangat menekankan bagi manusia itu untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Salah satu wujudnya adalah ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu hal yang baik, maka kita harus mendengarkannya, kita harus mentaatinya. Sami'na wa ata'na, itu konsepnya sesungguhnya, ya. Pada saat orang tua kita menyuruh melaksanakan, ya, kebaikan-kebaikan, maka kita itu harus lakukan, ya, kita harus laksanakan. Nabi mengatakan man shalla subha fa huwa fi zimmatillah, siapa yang telah melaksanakan salat subuh maka sesungguhnya telah mendapatkan tanggungan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah, siapa yang salat di dua waktu dingin maka dipastikan mendapatkan surga. Ulama kita menjelaskan dua waktu dingin itu adalah salatul subh wa salatul asr, salat subuh dan salat asar. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah menyampaikan bagaimana kita ini berbuat baik kepada orang tua di masa hidupnya, demikian juga setelah meninggal dunia. Sehingga di subuh hari ini kita akan menyampaikan bagaimana fadilah dan faedah ketika kita
patuh dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah wadingina sabari na malumu kitama suruga pamasena pung Allah Ta'ala. Jadi ya kumapide ceki lori todue pajajata, insyaallah itu dimudahkan kita untuk masuk dalam surga Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya, sahabat itu adalah, saya menyampaikan bahwa sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi dan mengikuti risalah Rasulullah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi. Ya. Apa kata sahabat? Ayyul a'mali aqrabu ilal jannah. Ya. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling memudahkan orang masuk dalam surga? Ya. Kata Rasulullah, as-salatu ala mawaqitiha. Salat sesuai pada waktunya. Nah, kemudian sahabat lagi bertanya, summa ayyu, apa lagi? Nabi kemudian mengatakan, birrul walidaini, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi inilah menjadi dasar bahwa ya kutima kanja ibate telutude pajajata, insyaallah itu dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadi sebab sehingga kita ini mendapatkan ridha Allah. Ilolonga riona fuangina sabari ari benar itu tudue pajajata. Itu dalam sebuah hadis yang masyhur kita selalu baca, selalu kita dengar, ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Ya kuna puriun itu dua pajajata, insyaallah napuriutun itu fungala ta'ala. Itu ukurannya. Jadi jangan pernah kita membuat orang tua kita itu bersedih, bahkan sampai menangis. Nasabari itu ampi-ampeta, nasabari kido-kidota werekadata. Karena memang terkadang ada orang hadirin semuliakan sepertinya melupakan bagaimana orang tuanya itu mengasuh dari awal sampai besar, lalu kemudian dia tidak menghormati orang tuanya. Ya. Sidina tu malak bik hadis jamaah subin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, itu bisa menjadi sebab sehingga dipanjangkan umur tak. Ya kumakanja itu bateta mapidece tu de pajajata, itu bisa menjadi sebab sehingga umur kita itu dipanjangkan oleh Allah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah memang umur kita itu dipanjangkan oleh Allah? Sementara kita pahami bahwa umur itu sebelum kita keluar ya di dunia ini, lahir di dunia ini, umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kemudian dengan berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa menjadi sebab sehingga napalampir muruta fungala ta'ala? Jadi begini, umur itu memang telah ditentukan oleh Allah, tapi ketika Allah mau merubah umur kita itu, apakah ditambah masanya atau dikurangi, itu bisa saja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menghalangi Allah. Ya komelo na falampir muruta fuangi na falampir muruta. Komelo na kurangi na poncoki muruta fuang ta'ala, itu bisa dilakukan. Sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Ya.
Allah bisa saja merubah apa yang telah ditetapkan dan menetapkan apa yang diinginkan. Di sisinya lah kitab Allah itu berada. Jadi yarfung Allah Ta'ala bukan berarti apa yang telah ditetapkan itu tidak bisa berubah kembali. Bisa ya, bisa berubah. Wadi berubah ya rupurina patentu fung Allah Ta'ala ketika memang fung Allah Ta'ala puedoi. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi sidin atau malak bingkihan, termasuk umur manusia. Katakanlah sudah ditetapkan sejak 120 hari dalam kandungan ibu itu, ya rumurutan apa tentu Allah Ta'ala maka dade 50 tahun 50 tahun jatata hidup di dunia. Dari 50 tahun itu bisa saja berubah menjadi 70 tahun, ya, bisa berubah menjadi 80 tahun, tapi bisa saja berubah dari 50 tahun bisa saja menjadi 30 tahun. Itu sesuai keinginan Allah, hadirin yang saya muliakan. Nah, salah satu caranya, tipsnya, resepnya, ya komelo kita lampiri murutta fungatala, bagaimana kita ini selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyumadda fi umurihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, au wa yuzada fi rizkihi, dan dimudahkan rezekinya, apa kata Rasulullah, falyabirra walidayhi, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan memperbaiki hubungan silaturahmi. Nah, jadi termasuk itu penghalang rizki, ya, yaro ditodong yaro dalik ta polisi sena pungatala ya kungka tau timadora katu di pajajana, ya. Jadi kutoloma sapa tolori itu berusaha tidak bisa jadi dia gagal di matuju jama-jamata, kemungkinan besar ada sesuatu yang salah. Mungkin dia namakan jaasi sempungeta lo tudai pajajata, ya. Mungkin hatinya orang tua itu sakit pada saat itu, sehingga meskipun kita berusaha dia gagal dijaji ti salah-salang ti rogi, ya. Karena kenapa? Kemungkinan dia namakan ya hubungan itu di pajajata. Olehnya itu penting sekali untuk itu kita perhatikan, ya. Kemudian seterusnya bisa menjadi sebab sehingga kita itu dekat dengan Allah. Ya, kalau hubungan baik kita kepada kedua orang tua bisa menjadi sebab kita ini diposisikan, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak tahu lagi amal apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali birrul walidain, kecuali berbuat baik dan patuh kepada kedua orang tua. Ya, kalau kita mau dekat dengan Allah, ya dekat dengan orang tua kita, pakai jakir ayat malomo fatasik finad dinna paseru ke mata, pak biasa tu ya desa nasi ya wow ucai kita mata aku tapi weh seru matana itu kan sini itu malah duki hadir. Kemudian seterusnya juga berbuat baik kepada orang tua itu bisa menjadi sebab sehingga dosa kita diampuni oleh Allah. Ada juga seorang sahabat bertanya, ya Rasul, inni aznabtu zamban aziman, saya ini engkau dosaku kasih maraja, ya engkau dosaku maraja, ya dimupa fahali min taubah wadika nasa toba kak, ya wadimufa gaya dan dosaku. Rasul mengatakan fahalaka ummun, adakah mamakta, masih hidup mamakta? Maka dia ro sahabat la dia ini gagah ye mata ini kasih indokku, ya
maka dia si Nabi ta fahallaka khalatun engka gasile suruna mama tak adakah adiknya kah atau kakaknya kah mama tak naseng ada, maka Nabi ta fabirraha berbuat baiklah kepada saudaranya mama tak itu bisa menjadi sebab sehingga wading sabari nak dampungi dosa tadi tufong Allah Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, itu beberapa faidah ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita itu. Seterusnya apa bahayanya kalau kita durhaka kepada orang tua? Ya, orang Bugis mengatakan kumadorangka kikudu pajajata lino akhirat temamuka, ya temita ki farumpajang, ya beton ada degaga de ciu di lolongan lino letu akhirat ya kumado sami maki kudu dua pajajata, ya nape kurilino masuk sami ni apalagi di akhirat kelak nanti. Rasulullah juga memberikan ya penyampaian tentang bahayanya ketika orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Ala unabika, ya. Tidakkah anda mau saya sampaikan unabiuka bi akbari kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama kata Rasul, al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidaini, ya durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wa syahadatuz zur, memberikan kesaksian yang palsu. Jadi ternyata durhaka kepada kedua orang tua itu sebanding dengan musyrik kepada Allah. Nah pada Nabi tayaru apa duangnya di sesi na puanta dosana si bawa riwayat tuma dosa itu dia pajajata. Jadi itu sangat luar biasa, sangat berbahaya, ya. Kemudian seterusnya ketika kita ini durhaka kepada orang tua, itu bisa menjadi sebab sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Sering kita dengar kisahnya sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah itu menjelang kematiannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Megana taur itu lalengeng ya roe baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak bisa diucapkan. Padahal mudah sekali menurut ukuran kita. Agama ni ya la ilaha illallah, tapi tidak bisa hadirin saya muliakan. Ya. Jadi pada saat itu dihadirkan Rasulullah. Rasul kekasih sahabat melok mati denolek baca la ilaha illallah. Nah ketika ada orang yang tidak mampu membaca la ilaha illallah menjelang kematian, itu kan dipertanyakan, diragukan itu apakah dia bisa selamat atau tidak. Makanya itu kalau ada orang yang ya kalau kita lihat dena namitaye harus didampingi betul itu di ya ilalengeng ya la ilaha illallah untuk memastikan bahwa ucapan yang terakhir dia ucapkan adalah la ilaha illallah, karena ada janji Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tempona milok mati dakhalal jannah, dipastikan masuk dalam surga. Nah, saya garis bawahi maka demi Nabi dipastikan masuk surga, dia nak Nabi terutama surga. Beda itu, beda langsung masuk surga dan dipastikan masuk surga. Apa ya kumakalimat terutama surga? Wah, sempo-sempo tu surga. Ya, la ilaha illallah bawa ikan rusuk kumiloki mate patangana surga lolongan. Tapi juga saya mau nyampaikan bahwa
memang tidak mudah orang mengucapkan la ilaha illallah itu menjelang kematiannya, karena orang itu pada saat sakarat itu tergantung kebiasaannya di masa hidupnya. Agi malomo na baca na pau tempo na madisi tempo na riolo itu nanti akan terbawa pada saat kita akan meninggal dunia. Spontanitas itu. Contoh, misalnya engkau tahu minta kejadian, ada suatu hal yang terjadi, kado dua motor silepo, itu kan yang melihatnya itu nanti dena pada mana wirikadana. Ada yang mengatakan la ilaha illallah silepo motor, ada juga mengatakan subhanallah detoga na mariga kasi angkat makada balak ko lupa nih. Kan ada orang begitu. Itu kan tergantung kebiasaannya orang. Kenapa la ilaha illallah yang muncul pada saat dia lihat, kan itu yang terbiasa dia baca. Kenapa subhanallah, karena itu yang selalu dia baca. Tapi angkat makada balak ko karena memang begitulah dia pada saat dia melihat sesuatu ya. Kata makada Andre Andre aspal. Jadi tergantung kebiasaannya orang. Nah, sehingga pada saat sakarat itu sangat ditentukan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita itu di masa-masa kita hidup dulu. Makanya Nabi itu mengatakan yamutul maru ala ma ya'ishu alaih. Seseorang itu meninggal dunia sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaannya, apa yang selalu dia ucapkan, apa yang dia selalu lakukan. Sehingga ada orang juga itu yang terakhir dilakukan adalah main domino, langsung meninggal dunia, karena memang itu yang kebiasaannya. Tapi ada juga orang masya Allah sementara masih terbuka Al-Quran di depannya kemudian meninggal dunia. Hadirin sekalian, baru-baru juga ini jamaah kita itu ada di daerah Rapeng, jamaah Mesir Raya itu baru-baru meninggal dunia. Haji malam bangun lagi sholat tahajud. Setelah sholat tahajud istirahat sedikit menunggu waktu sahur, dibangunkan oleh istrinya, dia sudah sakarat. Apa yang terakhir dia ucapkan? Allah, 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 meninggal dunia. Itu jamaah Masjid Raya Rapang. Ini hadirin saya muliakan menjadi contoh sesungguhnya bahwa orang meninggal dunia itu sangat ditentukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada saat mereka masih sehat dulu itu. Olehnya itu Bapak Ibu saya muliakan, Pak biasa ya tarwih tak tambah tarwih tak, jangan cuma 8 terus ya, alir 20. Tapi saya tadi malam luar biasa, dari berbagai masjid yang kami tempati selama Ramadan ini sampai malam ke-15, alhamdulillah saya lihat masih banyak di Masjid Agung lah mengambil 20 rakaat. Tapi wita megangi arwai megangi arwai. Saya harap kepada seluruh jamaah, kecuali yang memang memahami taruh itu hanya 8, itu kita tidak persoalkan. Ya mir motivasi harus kacuc-cuc ya. Ya hanya ikut-ikutan. Ya nala tahu arwah mak de toni. Pada hadirin semua rugi ki ya, rugi ki aku arwami. Jatah kita masih banyak yang kita buang, hadirin saya muliakan ya. 20 rakaat itu luar biasa ya. Jadi sini temalap biki hadir selama disiki selama galak-galak ki alami men 20 ya. Minggu waseren aku 20 ya. Arwah heto galuta siba 20 heto. Oh tentu nah pada ya. Kalau ada mengatakan pada-padamu itu arwah siba 20, jangan. Tidak bisa itu. Tapi kemakadaki tarawih moto itu arwah, tarawih moto 20 ya mungkin.
Tapi kalau dikatakan sama aja ya pahalanya, waduh, arwah hito galuta siba 20 hito, pasti beda hasilnya. Apalagi makokoi jaja sih, ya jaja sih makokoi, ya sidrap wajo sopeng pinrang jaji mana sih, alhamdulillah, ya sekat nama dimilih perhatikan, ya sekat nama dibawa perlu perhatikan. Sedina tu malam bikin hadir Alqamah ini dihadirkan Rasulullah. Angka sahabat kasih cek dia nulis baca la ilaha illallah Rasul. Maka dia minta hallahu ummul, masih adakah mamaknya ini sahabat ini? Masih ada. Panggil itu, hadirkan mamaknya, ibunya. Siapa indukna? Siapa indukna? Angka ni ibu anak taye, iya anakku ya tu. Magi nah engke kasih masih saja. Siapa tahu engkau dosa nak kau tak dampung na sewe engkau tungang. Apa dilanda tiku na semagai selama pura boting begini na bau dan jampang. Ini juga penyakit. Selama sudah beristri, istrinya saja yang diperhatikan. Dia nak senang kena jampang kak. Dia nak jampangi balancaku malasa kak, dia nak kena lo minta kak. Dia hanya selalu bersama istrinya. Weh apa dia lada tiku nataro nang kana anak makwa iya mimmanang ke iya pasusu iya pa raja iya pa wakka biayai iya pak baini manang kafuri pak baini nalufai kak. Wah kan begitu hadirat ya. Ada juga anak begitu hadirin-hadirat. Ilani motoro, ilani auto. Nalupa itu matuanna. Nalupa itu matuanna ye. Sakit memang hatinya orang tua hadirin saya muliakan. Sakit itu, menangis itu orang tua bapak ibu. Ini nana sama macam ada kami tena nak iya. Tapi Rasul mengatakan dia kata mas saya pindah ditami tak kasih melo di mata dia lima puas dia la ilah dia itu nanti mas seruga nak tak dia kata melo mak dan pengangi asbah taruh ni paling wak dan pengang dimaafkanlah pada saat itu. Apa yang terjadi bapak ibu saudara setelah dibacakan kembali baca la ilaha illallah Alqamah langsung bisa dibaca itu la ilaha illallah itu ya. Jadi kung kata masisa kumilih mati sampai induk nah. Cari bapaknya. Tinggi bapaknya ye, tinggi induk na ye. Mana kacau mas sahada. Kama dosana. Pramana nala galuna tomatuan na dena. Ye. Nalaman ni surat na darat na tomatuan na dena kaningar tomatuan na. Dena kana sidekang tomatuan na. Banyak juga begitu. Nalamana warisi na iya rutumatuan. Tapi dia kena sedekah ke orang lain terutama ye. Nala surat na tukoi, rukoi. Dia nak kena sedekah itu matuan masyaallah. Olehnya itu bapak ibu, idi topi matuan berilah wasiat kepada anak-anak kita itu. Nak banyak sangat dikumate kak. Aja mualufai kak. Asedekah kak. Malah kalau perlu kita salah kemi menaleta orang parang. Pisahkan itu, ini untuk saya nak dengan bapakmu. Kalau saya meninggal dunia nanti semua hasilnya masukkan di dalam di masjid, masukkan di pesantren sebagai tabungan saya setelah saya meninggal dunia. Tapi udah memang anak tak makor ya pak dia nak capu gitu, capu itu mah tu galuta, capu darata, capu tohota. Tidak lagi mengingat kita sebagai orang tua. Tapi pas memang anak tak, ya, ya kadang katu galus siko hetona, tarung kasih di heto. Khusus untuk iya si bawa induk muna pada saat saya meninggal dunia nanti semua hasilnya masukkan di Masjid Agung, semua hasilnya masukkan di tahfizul Quran Al-Imam Darul Imam Pangkajene Sidra. Kalau saya meninggal dunia nanti semua hasilnya masukkan di pesantren. Tafudangnya nak tak makura pak kode de capu mana ya tuh lolo kak darun ala mana dia nasisa nambak mana je nabalu mana. Ya. Jadi hadirin saya muliakan, kita tidak lagi nikmati harta kita itu. Akhirnya kita hanya menikmati harta sebatas hidup saja,
setelah kita meninggal dunia dia nagaga dalam mana ni tahu na balu mana ni anak tak. Olehnya itu hadirin itu, apalagi ini lebih-lebih lagi kongka niga namis senging ka mana peripalongan tak dia gaga wijanna abaka pokemi menir waram parata, karena kita tidak tahu nanti setelah kita meninggal dunia siapa yang mengambil harta kita itu. Biar mim ni suruh aku masih agung tabe angke 10 hektar galuk mati mana matu kasih dia gaga buat di malai dia gaga bisa kada di malai saya masukkan di sini patami ini kata ni surat nah. Kalau seperti itu sudah jelas arahnya harta kita nanti hadirin saya muliakan. Sebab ko dia gaga tu wijata dia disemakan hingga malai matu kita tidak tahu, tapi ko ya kata ni pakatan ni surat tabe pengurus Masjid Agung tabe ke surat na galuk gaya pak dia utitip mati aman matu kasih dia gaga dewi suka dengan malai lebih baik apa katanya mimni ku masjid pakatan mini pesantren supaya mana saya jokana yerudinre warang parang sini tu malap bingki hadir. Nah kemudian seterusnya sini tu malap bingki hadir, dosa yang paling cepat diberi balasan adalah dosa kepada kedua orang tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita tahu silaluna. Ini ada jamaah kemarin, jamaah masjid, maka dah yaruna anakku naseng rajin beribadah, rajin masempajang, rajin mengaji, tapi pak bali-bali madari kung kay pudangi din ang kalinge tanam itu natang tantintong, tapi rajin sama sempaja kak maraji bawa mas sempaja itu tempo na melok na sa mimana, luar biasa susahnya akadaka iman masese na sa iya, sehingga dia sampaikan makanya na mereka apa madosa kikapa tu kuya, dia menangis hadirin saya muliakan. Akhirnya setelah itu dia minta maaf, alhamdulillah lahirlah anaknya dengan mudah. Jadi itu hadirin ini langsung itu kita bisa lihat olehnya itu Bapak Ibu selama kamu pito matota pakan jaki lalu kasih kodeyo le paringi waramparang aja toni solangnya tinna kasih aja na teri aja na tiwi na bokong ipedit na letur akhir aja lalah kita harus menjaga bagaimana kita menghormati, menghargai, membahagiakan mereka. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini kita tentu harus saling memaafkan, minta maaf elok dampak kita telepon ku mabelai indok maafkan segalanya umi mama tak dampak kekasih banyak dosa-dosa saya sampaikan bapak tak bapak demikian juga kalau sudah meninggal dunia doakan mereka, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohon kepada Allah. Saya kira itu yang kami sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alitiklan, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah.